Perkenalkan, saya Carolina Ati Setiawati dari Yayasan Salib Suci. Wah, akhir-akhir ini di jalanan banyak sekali orang menggunakan masker. Ketika keluar dari rumah menggunakan masker, ketika bepergian juga menggunakan masker. Sepertinya tidak biasanya ya. Ya betul, saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang tidak biasanya. Semua itu karena kehadiran tamu yang tak diundang, itu COVID-19. Dia datang membawa banyak sekali perubahan. Perubahan di berbagai segmen, di berbagai bidang, tak terkecuali bidang pendidikan. Yang biasanya anak-anak belajar di sekolah, kini mereka belajar di rumah. Guru biasanya mengajar di sekolah, kini mereka pun harus mengajar dari rumah. Termasuk juga para orang tua yang biasanya ikut seminar di sekolah-sekolah, saat ini sudah tidak bisa lagi. Mudah-mudahan ini hanya sementara ya. Sebagai bentuk kepedulian kami, Yayasan Salib Suci, terhadap para orang tua untuk tetap mendapatkan ilmu, kami mencoba menghadirkan pakar, menghadirkan seorang ahli yang akan bicara mengenai usaha menggali potensi siswa dimanapun berada, terutama di rumah saat ini yang bisa banyak dilakukan. Bagaimana menggali potensi atau umumnya orang mengatakan kecerdasan jamak atau bahasa kerennya multiple intelligences akan dibedah banyak oleh seorang ahli yang bernama Ibu Lidwina Wahyu Widayati. Sudah tidak asing lagi pastinya, beliau seorang yang luar biasa. Dan kita tidak akan lama lagi akan menyimak paparan dari Ibu Wida. Pada Ibu Wida, kami undang kehadirannya. Selamat pagi. Pagi. Wassalamualaikum. Kita jauh-jauhan ya. Jauh-jauhan. Bu Wida, pemirsaannya udah nunggu loh. Nunggu materi dari Bu Wida, dari Baik. seorang ahli. Oke, bicara apa Bu Wida hari ini ya? Manggil Bu Wida. Ayo, baik. Halo, Mama, Papa, Ayah, Bunda. Bagaimana nih kabarnya? 3 bulan ya kita sudah menjalani sekolah dari rumah. Jadi kesibukan orang tua bertambah ini ya dengan hadirnya anak-anak yang terus di rumah. Biasanya kan kalau mereka di sekolah, kita jadi bisa mengerjakan berbagai hal, punya waktu buat diri sendiri. Sekarang anak-anak selalu berada di sini, banyaknya menyenangkan atau merepotkan Bapak Ibu. Coba nanti kita dengar kabar-kabarnya ya Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama tidak bisa memperkirakan sampai kapan situasi pandemik ini akan terus berjalan. Atau seandainya kita sudah masuk new normal, situasi kenormalan baru, kita juga nggak tahu akan seperti apa nanti kita jalani. Jadi, sasaran kita sekarang adalah bagaimana menjalani hari-hari dengan anak dengan penuh semangat dan gembira. Coba ya kita lihat caranya. Untuk membuat anak-anak menjadi gembira, bersemangat, itu tuh ibaratnya seperti sedang menanam pohon. Bayangkan, kita lagi pengen punya pohon, lalu kita mulai dari atau pohon yang baru dipindah dari rumah teman misalnya, kita tanam. Maka ada 3 tahap yang kita lihat. Tahap pertama adalah tahap yang paling rentan. Waktu dia kelihatan mulai kering, daunnya rontok, ini hidup apa enggak sih? Dia sedang beradaptasi. Di situasi itu kita semua memberikan perhatian yang sangat banyak. Akhirnya pohon itu beradaptasi dengan lingkungan kita. Dia mulai mengeluarkan daun-daun barunya. Nah, ini tahap kedua, tahap membesarkan pohon. Dan yang terakhir, nanti kita bisa membentuk dia sesuai dengan keinginan kita atau bisa memanen apa yang memang kita inginkan. Bunga melati, buah mangga, seperti itu. Ibarat menanam pohon ini cocok buat kita sebagai orang tua. Jadi sebagai orang tua kita akan mulai yang sekarang pertama dulu. Anak masuk ke masa pandemi, school from home, itu juga ibarat tanaman yang biasanya di tanah yang subur, misalnya di Cihidung misalnya gitu ya, tiba-tiba dipindah ke rumah kita, mungkin gersang,
Kalau saya di bawah batu panas gitu ya. Nah disitulah kita perlu sungguh menyadari kerentanan anak cengeng, rewel, penuh perhatian, dan menuntut gitu ya. Biasanya kita di saat ini butuh kesabaran yang sangat tinggi agar anak akhirnya bisa beradaptasi dengan suasana rumah yang sekarang. Udah nggak bisa sekolah dulu, ketemu teman-teman, ya sudah ketemu aja terus sama ibu sama ayah ya. Nanti kalau sudah baru kita masuk ke fase membesarkan. Nah membesarkan ini seperti kerjasama dengan anak, menemukan hal-hal yang menyenangkan. Nanti kita akan lakukan dengan mengenali kecerdasan unik dari anak kita supaya dia punya kesibukan yang asyik gitu ya, dan menemukan potensi yang disukai. Dan ujung-ujungnya kita akan masuk ke masa panen. Masuknya masa panen itu ya kita bisa menjalani hari-hari belajar dengan semangat dan gembira. Artinya di sini kita sebagai orang tua nggak bisa langsung, ini anak saya kok susah banget sih disuruh belajar, gimana sih caranya? Nggak bisa ngomong langsung belajar dengan semangat dan gembira. Ada 2 tahap dulu yang perlu kita lalui. Tahap pertama, anak merasa dicintai. Lalu tahap kedua, anak merasa orang tuanya bekerja sama dalam menjalani hari-hari yang menyenangkan. Baru tahap ketiga, dia siap belajar dengan gembira. Kita lihat ya satu-satu. Di tahap pertama yang tadi tuh waktu lagi tanaman baru pindah ke rumah kita perlu sungguh meluangkan waktu. Ini ngomong-ngomong saya sering gagal loh kalau nanam tanaman. Kemarin saya pengen banget punya pohon kelor. Ada 2 batang besar-besar, mati dua-duanya. Jadi rupanya di saat situasi awal itu memang sulit. Nah begitulah dengan anak-anak kita juga yang dicabut dari sekolahnya berada di rumah. Maka kita perlu memberikan perhatian khusus pada anak. Apa saja jenis perhatian khususnya? Yang pertama, gambarkan bahwa anak dikasihi apa adanya. Luangkan waktu setiap anak, sempat bercerita, memberikan sentuhan, bermain, itu rasa dikasihi. Nah, yang kedua juga perhatian dan penghargaan. Nah, kita coba lihat dia tuh paling senang kalau diajak apa sih? Ya, Bapak Ibu sebagai orang tua kita mengalami sendiri saat ini kerepotan kita dalam mengajak anak belajar. Lalu kita bikin, enak banget ya guru-guru itu bisa ngajar anak sekelas langsung. Menurut Bapak Ibu, apakah guru-guru itu memang memiliki bakat berbeda dan mudah mengajak anak belajar? Oh, saya tanya sama guru, enggak katanya. Guru juga berusaha keras. Bayangkan, menurut Bapak Ibu ada nggak anak yang memang datang ke sekolah karena ingin belajar matematika? Misalnya gitu ya, saya pengen belajar fisika, saya kangen belajar bahasa Inggris. Belum tentu. Mereka mah ingin belajar, ingin datang ke sekolah karena ingin bermain, ketemu teman, pengen jajan, pengen ngusilin atau punya proyek tertentu. Maka guru pun berusaha keras agar anak mau menikmati materi yang disampaikan, mau mengikuti proses pembelajaran. Nah, tanya kepada guru itu, apa kunci mereka? Apakah ilmu pedagogi yang sudah mereka kuasai? Bukan. Kuncinya adalah rasa cinta. Cinta yang tulus dari guru membuat mereka kreatif, menemukan cara menyentuh setiap anak. Sekalipun beda-beda bakatnya, tetap diajak, ayo kuasai ini, minimal lebih dari KKM aja lah, misalnya seperti itu ya. Jadi kuncinya memang ada rasa cinta. Bagaimana mengobrol hal yang disukai, memberikan pujian kalau ada kemajuan sedikit saja, lalu memberikan nilai yang jelas, yang fair, itu semua membuat anak kita suka belajar. Barangkali itu juga Bapak Ibu yang kita bisa tiru dari para guru-guru itu, cinta, perhatian, dan kesediaan menghargai setiap anak. Semoga dengan cinta, perhatian, dan penghargaan, kita sebagai orang tua mulai bisa membuat tanaman kita berakar, kuat, dan akhirnya dia mengeluarkan daun-daun barunya. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu membesarkan tanaman. Bayangkan kita lagi nanam anggrek, pasti beda dengan cara waktu kita menanam padi di sawah. Pasti beda juga dengan cara kita menanam pohon mangga supaya nanti buahnya banyak. Begitu juga dengan anak. Tiap anak butuh sentuhan dan tantangan yang berbeda. Kita akan kenali apa saja sih yang bisa bikin anak kita itu merasa asyik dan tertantang. Konsep yang saya ambil ini konsep multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Yang penciptanya adalah Bapak Howard Gardner. Beliau seorang profesor yang memang menggeluti banyak mengenai pendidikan.
Jadi mengenali bakat itu bisa membuat kita menemukan passion dan kegembiraan. Nah, yang menarik dari 8 kecerdasan Bapak Ibu ternyata tidak saling berkaitan. Jadi ada anak yang memang jago banget di matematika tapi sulit menemukan kata-kata. Atau kalau dikaitkan dengan yang paling basic ya, anak autis itu anak yang kecerdasan personalnya paling rendah. Jadi tidak ada kemampuan untuk memahami diri sendiri atau orang lain. Namun kecerdasan mereka misalnya dalam hal matematika, dalam hal bermusik, dalam hal menari itu bisa bagus banget. Mari kita lihat anak kita di rumah, lepaskan semua penilaian yang selama ini kita lihat di rapot. Sungguh lihat anak kita yang nyebelin di sekolah itu, misalnya ternyata dia jago apa di rumah. Atau yang selalu dapat nilai jelek dalam ilmu biologi, misalnya ternyata dia punya kecerdasan apa yang kita tidak duga sama sekali. Kita coba lihat satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gerakan. Coba, ada orang-orang yang dianugerahi kecerdasan untuk menggunakan tubuh mereka secara efektif. Jadi, misal penari atau koreografer, dia mampu menggerakkan tubuh dan membahasakan emosinya dengan baik. Dengar musik tuh mereka udah tahu harus gerakannya apa. Sementara kan yang lain belum. Nah, Bapak Ibu barangkali anak kita punya kecerdasan gerakan tubuh. Atau saat main olahraga, bola atau melempar memukul kok, dia punya perkiraan strategis yang tepat sehingga permainannya itu benar-benar bisa menjatuhkan lawan. Apakah kecerdasan itu apakah itu juga kecerdasan? Kecerdasan Bapak Ibu. Kenapa dia bisa, saya enggak gitu. Lalu menciptakan produk, menggunakan alat misalnya supaya kursi jadi nyaman atau bikin Lego yang bagus, itu juga kemampuan pengolahan tubuh. Bergaya, menjadi model, itu juga pengolahan tubuh. Coba dilihat, barangkali anak kita punya kecerdasan dalam hal gerakan badan atau kinestetik. Gerakan kecerdasan yang kedua adalah dalam hal spasial atau daya bayang ruang. Coba kalau lihat anak yang udah bisa membayangkan satu lokasi, membuat gambar secara persis banget gitu ya. Bahkan olahraga main catur juga katanya itu dasarnya visual. Kalau ini diarahin ke sini, si ini bakal mati gitu ya. Biliar itu juga bukan semata-mata olahraga, ada kecerdasan visual. Ada cerita di bukunya Pak Howard Gardner mengenai seorang anak autis yang parah. Namanya Nadia. Dia belum sekolah, jadi masih usia sebelum TK. Namun gambarannya itu betul-betul akurat sekali. Dan keahlian gambarnya itu sungguh-sungguh istimewa. Nah, ini menggambarkan betapa orang yang punya kecerdasan spasial atau daya bayang ruang nggak terkait dengan kecerdasan yang lain. Belum tentu anak yang dapat memberikan nilai jelek atau bodoh gitu ya, sebutan kasarnya, ternyata bisa saja dia punya kecerdasan daya bayang ruang yang bagus. Bisa menciptakan model baju yang bagus banget, bisa merangkai bunga yang sangat indah. Jadi kecerdasan ini berdiri sendiri. Yang ketiga adalah kecerdasan musikal. Kalau yang ini kita udah kenal ya. Banyak anak yang mudah ditandai, yang jago nyanyi. Kalau nyanyi itu ngelepas nadanya itu pas gitu ya, pitch controlnya bagus, terampil bermain musik. Ya, mereka punya reaksi yang kuat terhadap suara. Ngedengerin lagu, dia tahu kayak gimana mainnya. Jadi memang ada kemampuan untuk mempersepsi dan memproduksi musik. Sense of musiknya itu kuat gitu. Dia bisa membayangkan di situasi ini enaknya ngedengerin lagu apa. Itu biasanya pilihannya tepat. Ini juga kembali ke anak-anak autis yang banyak sekali mampu memainkan musik dengan sangat baik. Artinya kecerdasan musik ini sungguh-sungguh berdiri sendiri. Mungkin merupakan kemampuan unik dari anak kita, Bapak Ibu. Kecerdasan yang keempat adalah logika matematika. Ini nggak harus dari nilai matematikanya bagus nggak, tapi nggak harus gitu ya. Bisa aja anak yang belum pernah mengalami satu situasi, misalnya dia diminta sama gurunya, ayo kamu bagi kelompok, pastikan semua anak perempuan dan laki-laki merata. Mereka nggak boleh yang pernah sebangku. Mereka jangan yang tinggal satu lingkungan atau jangan yang asalnya dari sekolah yang sama. Nah, yang bisa membuat planning, membuat pola dan akhirnya mengambil keputusan itu salah satu contoh logika matematika.
Jadi logika matematika ini adalah lompatan berpikir yang sulit gitu diterjemahkan dalam kata-kata. Kalkulasi matematisnya tuh bagus, jadi mereka tuh menghadapi satu masalah udah tahu polanya harus gimana, planningnya gimana, akhirnya mengambil keputusannya bagus. Jadi kalau anak kita disuruh bagi kue, di kue ulang tahun, hari ini yang masuk 21 orang, gimana supaya semuanya kebagian baik, itu kecerdasan matematikanya main game juga sama ya, giliran tugas itu juga kecerdasan matematika. Mungkin anak kita punya kemampuan itu Bapak Ibu, dia bisa memberikan satu advice kepada satu hal yang kita belum pernah alami. Kenapa ya nak, kok belakangan ini rumah kita sering gini, lalu dia memberikan cara penyelesaian yang baik. Itu contoh kecerdasan yang keempat, logika matematika. Kita kenali kecerdasan yang kelima ya. Kecerdasan yang kelima adalah penggunaan bahasa. Nah, kalau ini mah udah kelihatan dari kecilnya. Anak yang sejak kecil terampil memilih kata, mengadopsi dari iklan TV, lalu bikin semua orang di rumah ketawa, itu udah kelihatan banget. Ada bakat berbahasa, berbicara. Kalau sudah tambah besar, kelihatan dalam hal tulisan-tulisannya. Kalau kita ingat ada satu buku yang terkenal, nanti kita cerita tentang hari ini, yang dikarang oleh anak yang masih berusia muda, mahasiswa, tapi ungkapan-ungkapannya penuh filosofi yang mendalam, sampai akhirnya bisa menjadi film yang dengan cerita masing-masing. Itu kecerdasan verbal yang luar biasa. Jadi mereka mampu merangkai kata, bikin quotation, puisi, cerita gitu ya. Bahkan anak-anak tuli pun yang belum belajar bahasa isyarat, Bapak Howard Gardner mengatakan mereka juga bisa punya cara pengungkapan keinginan bahasa yang unik. Coba Bapak Ibu, kalau anak kita punya kemampuan bahasa, bisa kita kembangkan juga. Ciri-cirinya memang biasanya mereka entah suka berbicara atau entah suka menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan. Kita kenali kecerdasan yang keenam ya, yaitu kecerdasan interpersonal. Ini jarang dapat nilai kalau di sekolah, tapi inilah yang menjadi kunci keberhasilan banyak orang di masa dewasanya. Apa maksudnya interpersonal? Jadi memahami orang lain. Jadi orang itu punya kepekaan untuk mengenali perbedaan dari setiap orang. Mereka kenal beda suasana hati si orang ini dibandingkan sama ini. Beda temperamen atau emosi si ini dibanding sama si ini. Kalau ngomong sama orang ini dia halus-halus bisa. Kalau ngomong sama ini harus lebih galak, harus lebih sangar. Itu kemampuan interpersonal. Jadi kalau sudah agak besar mah kita lebih bisa membaca niat dan hasrat orang lain. Ini benar tulus nih. Ini mah bohong, ini mah ada kepentingan tertentu. Itu adalah kecerdasan interpersonal. Biasanya mereka berbakat menjadi pemimpin. Kalau di kehidupan profesional banyak yang jadi wiraniaga atau sales yang keren banget gitu ya, ahli pemasaran, guru itu juga interpersonal skillnya keren karena dia bisa menyentuh setiap anak dengan berbeda-beda untuk tetap mendukung mata pelajaran yang dia sampaikan. Nah kalau anak-anak kita lihat awalnya mereka punya interpersonal skill, interpersonalnya bakat ini, dekat sama ibu, bisa ngebujukin ayah untuk ngapain ya. Lalu semakin besar akhirnya waktu SMP, SMA mereka mudah bekerja sama, berpartisipasi dalam kelompok dan akhirnya memimpin. Bapak Ibu banggalah kalau anak kita pun punya kecerdasan ini. Ini juga modal untuk dia berhasil di masa dewasanya nanti. Nah kita masuk ke kecerdasan ketujuh, bukan interpersonal tapi intrapersonal. Jadi buat diri sendiri. Kalau interpersonal itu memahami dan bekerja sama dengan orang lain, intrapersonal merujuk pada memahami dan bekerja sama dengan diri sendiri. Jadi orang-orang yang punya intrapersonal tinggi itu dia tahu hari ini saya lagi ngerasa apa, jadi baiknya saya gimana. Kadang kan suka ada ya anak-anak yang suka ngomong, udah ya jangan gangguin aku dulu, aku hari ini lagi gampang marah, nanti malah jadi suasananya nggak enak. Nah, itu intrapersonalnya bagus. Atau dengerin dulu dong, aku udah punya ide, kok kalian ngobrol terus sih, ide aku bagus. Kemungkinan dia intrapersonal skillnya cukup bagus. Dia kenal banget apa kekuatan dia, kehidupan perasaannya, mampu memberi label terhadap perasaan-perasaannya. Nah kalau anak autis itu seperti yang tadi saya sebutkan, kecerdasan intrapersonal dan interpersonalnya memang sangat rendah.
Mereka tidak memahami dirinya seperti apa, tidak bisa mengidentifikasi keinginannya seperti apa. Namun mereka kan punya kecerdasan di bidang lain, di 6 yang lain yang mungkin bagus, spasial, logika matematika, mekanis, musik, dan yang lain. Begitulah dengan anak kita. Mungkin dia memang lemah di 1 atau 2, tapi pasti kuat di yang lain. Saya senang sekali dengan satu pernyataan seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ibu itu mengatakan, saat Tuhan memberikan kekurangan di sebagian aspek anak saya percaya Tuhan pun memberikan kelebihan di aspek yang lain. Nah, kita sebagai orang tua bertugas untuk menemukan, kalau gitu, kalau dia nggak bisa di sini, Tuhan memberikan lebihnya di mana ya? Nah, itu mari kita temukan. Terakhir, ini dia kecerdasan terakhir yang baru saja ditemukan oleh Gardner ini adalah kecerdasan natural, yaitu bagaimana seseorang itu punya kepekaan untuk membedakan tanaman, hewan, gitu ya, pegunungan, awan. Bapak Ibu pernah nggak ngobrol sama anak-anak kita yang masih kecil, masih balita, terus dia punya mainan-mainan, misalnya anak yang lagi suka-sukanya sama dinosaurus, terus dia bisa ngomong gini sama papanya, "Papa, ini kan jenisnya apa?" gitu ya, disebut satu jenis dinosaurus. Itu kita bingung, dari mana bedanya ini? Apa bedanya sama ini? Iya, kalau yang ini kan makannya. Nah, itu artinya anak kita sejak kecil pun punya kecerdasan natural yang mungkin melebihi kakek neneknya, ayah ibunya. Dia punya kepekaan. Nanti waktu besar, didukung dengan panca inderanya, dia bisa mengenali nyanyian yang berbeda dari burung-burung, ya, suara ikan paus, mendekati hewan-hewan yang liar juga dengan mudah. Dan itu sebetulnya kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu, ternyata banyak ya potensi yang bisa kita gali dari diri anak kita. Ada 8 dan masing-masing juga berdiri sendiri-sendiri loh Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk anak yang misal ya logika matematikanya nggak bagus, nilai di sekolahnya suka jelek, tenang saja, kemungkinan besar dia punya kecerdasan yang lain. Bagaimana cara menemukannya? Coba ajak anak kita main ke lingkungan, lihat mana yang dia paling suka gitu ya, supaya panca inderanya juga terasah, memegang daun, mencium bunga, meraba. Nah, itu juga melatih kecerdasan. Bisa juga cerita aja. Paling susah tuh ngajak anak-anak SMP, SMA cerita deh. Makanya kalau Bapak Ibu bisa ngajak mereka dan akhirnya mulai menjawab dengan lengkap, aduh keren banget. Anak saya mau pendek-pendek, gimana deh? Ya gitu ya. Ada biasa. Nah, kalau dia bisa ngomong panjang, itu Bapak Ibu udah keren banget. Dan di situ kita bisa mulai menggali apa yang dia sukai. Juga bisa mengajak anak-anak kita main peran, misalnya belajar ngantri, karena sekarang ada aturan physical distance, pastikan selalu belajar menjaga jarak. Itu juga kecerdasan-kecerdasan yang dibutuhkan di masyarakat kita saat ini. Kalau misalnya kita ke sekolah, ya kan di sekolah itu ada banyak ekskul. Apa ekskul yang Bapak Ibu anak-anaknya ikuti? Ada yang ikut basket kah gitu ya, atau modern dance, ada yang pramuka dan yang lain. Mari kita lakukan itu juga di rumah. Apakah bisa bernyanyi, bermain musik bersamanya? Berkemah itu buat anak-anak yang natural itu seneng banget. Meskipun udah umur SMA juga, kalau sama-sama jadi malam ini kita nginep di halaman belakang, kakak tolong masak dengan api yang dibikin dari kayu bakar dan masak apa yang bisa dilakukan di luar, masih oke, masih bisa. Lalu beres-beres rumah itu juga bagus buat anak-anak yang suka bergerak dan punya kerinduan untuk membagi pada orang lain, kayak interpersonalnya tinggi. Olahraga, ada keluarga yang membuat meja makannya jadi meja pingpong, bisa juga. Atau memang bikin keranjang dari ember bekas ditaruh di taman sehingga bisa belajar main basket bareng-bareng. Bolanya bukan bola basket beneran, tapi bola dari koran yang memang bikin kalau anak kita senang olahraga, hal itu akan menyenangkan. Di Science Club, kalau beberapa sekolah punya ekskul Science Club, mungkin di rumah kita juga jadi Science Club, bareng-bareng browsing di YouTube. Nah, kamu nyobain yang mana? Ini ayah, aku pengen nyoba ini, nanemin tomat, tapi di dalam botol yang ini nanti bisa buahan nggak ya? Terus mereka sama-sama mencoba, bisa modern dance, wah itu mau banyak contohnya ya di YouTube. Saat ini kita beruntung karena kita punya akses pembelajaran yang luar biasa, tapi anak-anak itu hanya akan tertarik kalau orang tuanya juga tertarik.
Jadi kalau saya, ayo nak kita nyobain tarian ini nih, kan katanya kamu mau belajar tari Bali nih, mama nemuin nih. Ya mah, cobain sendiri ya, mama masak. Belum tentu dia tertarik, tapi ayo bareng yuk gitu ya. Si mama jelek gerakannya gitu ya, biarin gitu ya, tapi akan lebih menarik. Memasak itu juga kecerdasan tertentu. Akunting, komputer itu kan bisa dilakukan di rumah juga. Jadi jangan hilangkan kegembiraan anak kita di sekolah. Astronomi bersama orang tua, ngeliatin kalau perlu memang beli teropong bintang sehingga bisa ngobrol mengenai hal-hal yang dilihat pada malam hari. Fotografi itu bisa bersama dengan anak. Main Lego itu mau sampai anak lulus SD juga masih terus bisa senang. Bapak Ibu, kegiatan apa yang akan Anda lakukan bersama anak-anak? Ayo, sebelum kita masuk ke masa panen, sebelum kita mampu mengangkat semangat dan kegembiraan anak-anak, kita perlu membuat mereka gembira dulu menjalani kesehariannya dengan cara menemukan kegiatan yang sesuai sungguh dengan passion mereka, dengan bakat tertentu. Yuk, kita berpikir-pikir apa ya yang bisa kita ajarin. Luar biasa Bu Ida, semangat banget. Banyak hal yang sudah didapat pastinya oleh mama papa dari materi barusan. Tapi ya Bu Idanya tetap stabil semangatnya. Kami beri kesempatan Bu Ida untuk break dulu ya. Siap, terima kasih. Minum dulu Bu. Oke, nanti lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Bu Ida, tadi sudah dipaparkan tentang kecerdasan jamak. Jadi artinya tiap anak itu memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Bu Ida ya. Unik gitu ya. Nah, saya pernah mendengar katanya orang tua cukup berpengaruh atau punya pengaruh yang cukup besar dalam hal tumbuhnya potensi anak. Bu Ida, sejauh mana sih peran orang tua dalam usaha menumbuhkan potensi anak itu? Ya, saya jawab coba ya dari dua. Saya jadi kepikir dua hal. Yang nomor satu adalah mungkin kita sama-sama mengalami juga ya, betapa suasana rumah itu sangat berpengaruh terhadap prestasi anak di sekolah. Misalnya ada anak yang sedang-sedang saja, bahkan belajar juga suka malas, dia main misalnya, atau lebih banyak melakukan hal lain tapi bukan belajar. Banyak tuh Bu ya. Banyak. Tapi orang tuanya itu akur, kompak, dan selalu mensupport. Ternyata di sekolah dia prestasinya cukup baik, ya, nggak istimewa tapi aman gitulah, yang penting di atas KKM misalnya gitu ya. Nah, sementara ada anak-anak lain yang sebetulnya potensinya bagus, tingkat kecerdasan dari hasil tesnya tinggi, tapi setiap kali di rumah dia melihat mamanya ngomel, papanya marah-marah, atau di antara keduanya malahan berantem, yang satu nangis, yang satu membentak. Akhirnya besoknya di sekolah benar nggak? Dia sama sekali nggak berprestasi, malah bisa kalah ya sama si anak yang sebetulnya sedang-sedang dan jarang belajar, dibanding sama dia yang dicekokin terus les privat, tapi sambil ada omelan dari ibu atau ayah, nah itu malahan nggak berprestasi. Jadi jawaban saya yang pertama adalah datangnya dari suasana hati. Suasana hati ya Bu. Pengaruh orang tua itu kan, orang tua itu segalanya buat anak. Jadi begitu ya Bu ya. iya saja. Ibunya ngejengkelin atau ayahnya juga mengecewakan, suasana hati buruk, maka prestasi belajar dia pasti akan menjadi turun. Itu nomor satu. Nah, kalau kedua, ada satu teori yang namanya modeling. Anak itu betul-betul menjadi imitasi gitu ya dari orang tuanya. Mamanya bilang, udah tuh jangan main HP aja, tapi sambil anaknya main HP, itu sambil orang tuanya main HP, itu pasti nggak kena ya Bu ya. Gimana? Atau ayahnya bilang, ayo cepet nak, kamu harus beres-beres berangkat pagi, tapi sambil kebiasaan kalau kita pergi kemana pasti telat gara-gara nunggu si ayah beres-beres. Jadi modeling. Makanya kalau di sekolah orang tua bisa belajar bareng sama anak. Orang tua kayak sekarang mau nggak mau ibu juga menguasai apa yang sedang dikerjakan. Menurut saya itu modeling yang luar biasa. Saat mama dengan gembira mempelajari pelajaran sulit di mata anak, melihat si mamanya gembira, ini nak bisa nak, ya anak juga belajar untuk wah kayak ini mah aku juga bisa, ekspresinya tuh sama gitu ya. Atau kalau udah SMA, SMP mah mungkin pelajarannya susah ya, tapi waktu ayah, ayo sini belajar, ya mah udah susah ini teh, terus didengerin sama ayah, terus ya udah kamu mau nanya sama temanmu sana, kalau mau nanya ayah juga di sini kok nemenin kamu, itu udah jauh lebih kuat. Jadi modeling sih, jadi dari hati kita bicara suasana keluarga, dari intelektualnya ada modeling, meniru ayah dan ibu. Ketika proses meniru itu, modeling itu sendiri tentunya butuh adanya ketulusan, betul nggak Ibu? Dari orang
orang tua, karena ketika anak minta dilayani pasti orang tua dibutuhkan ekstra untuk melayani mereka. Ketulusan itu sendiri menurut Bu Ida gimana ya? Ada korelasinya dengan kesuksesan anak itu Bu Ida? Iya benar-benar ketulusan. Nah ketulusan ini kalau saya kepikir ya, beberapa orang tua memang ada yang begitu anaknya lahir itu sungguh kayak saya hidup hanya buat kamu gitu ya. Yang menjadi saya terus berjuang dan punya semangat hidup adalah memastikan kamu bertumbuh. Itu bersyukur kalau orang tua udah sampai ke pemahaman seperti itu. Tapi ada juga orang tua yang ya udah tugas saya ngasuh kamu kan udah selesai, buktinya kamu udah sekolah. Nah sana kamu terus ya belajar sama guru di sekolah. Nah yang ini agak bahaya. Orang tua yang merasa diri sudah lepas dari tanggung jawab gitu ya. Jadi kan kamu udah sekolah, ya guru aja yang ngasuh. Untuk orang tua yang seperti ini sama saya sukanya kok 3 tahap ya, 3 tahap lagi. Tahap yang pertama dia harus punya kedekatan dengan dirinya sendiri, mulai bersahabat dengan dirinya sendiri, ngajak belajar dirinya sendiri. Hari ini aku mau belajar apa ya, hari ini aku pengen nyelesain tugas apa. Nanti kalau dia sudah beres dengan dirinya sendiri, kedekatan dengan pasangan, jadi suami dan istri. Kalau single parent seandainya memang ditemani oleh ibu atau mungkin ada ayah juga, ya kedekatan antara ibu, nenek dan kakek, atau ayah, nenek dan kakek. Jadi kedekatan itu, jadi ada figur inti. Nah baru sesudah itu dia akan bisa membina anak-anaknya dengan baik. Jadi kalau sekarang ada orang tua yang mengeluh, aku susah sih megang anak-anak, boro-boro diajak belajar, disuruh mandi cepat aja udah susah, itu sampai jam 11 nggak mandi-mandi. Coba mungkin dianya sendiri belum punya waktu khusus, belum punya persahabatan untuk dirinya sendiri, itu satu. Atau dengan pasangannya sampai sekarang juga memang masih nggak kompak, masih jengkel, masih hitung-hitungan. Aku dari tadi udah capek gini, kamu enak-enakan aja cuma gini. Nah yang gitunya benahi dulu. Nanti kalau udah gampang ke anak-anak mah ya nggak usah terlalu belajar lah. Biasa aja anak-anak juga pengen dapat nilai baik mah ya, jadi nggak usah terlalu disuruh-suruh juga, bakal bisa bagus sendiri. Itu dukungan ya, harus ada dukungan. Tadi disampaikan orang tua di rumah perannya seperti itu. Ternyata anak juga punya orang tua di luar rumah, di sekolah ya, iya, jadi faktor penentu juga ya. Benar. Bu Ida posisi seorang guru, ketika dia menempatkan diri sebagai orang tua bagi anak, kira-kira harus seperti apa ya guru-guru itu supaya tadi kecerdasan jamak dari anak itu bisa tumbuh, bisa muncul apapun kemampuan mereka atau apapun talenta mereka. Ya, ini yang saya juga tadi lupa bahas. Jadi Pak Howard Gardner ini sekalipun dia sangat mengakui 8 kecerdasan dan sangat menghargai setiap anak punya kecerdasan masing-masing, dia juga menyadari bahwa anak itu harus menguasai standar tertentu. Jadi nggak bisa gara-gara kamu olahraganya bagus, kecerdasan kinestetiknya bagus, ya udah sok aja di situ aja, matematika kamu dapat 3 atau 4 biarin. Nah itu dia nggak. Jadi dia tetap mempersyaratkan yang lain-lain tetap dikuasai dalam basicnya sebagai modal kita untuk lulus, untuk diterima kerja atau untuk apa gitu ya. Tapi memang dari kecerdasan unik lah kita bisa membuat anak merasa diri berhasil, merasa diri dihargai. Saya tertarik dengan pengalaman seorang guru. Itu waktu itu ada dia wali kelas kelas 2 SMA, jadi kelas 11. Ada satu anak didiknya di sekolah itu yang matematikanya jelek, terus dapat 3, 4, bahasa Indonesianya juga. Kebetulan wali kelas ini guru bahasa Indonesia, dapat 5. Tapi dia itu atlet basket yang sangat keren, digandrungi siswa-siswi. Pokoknya kalau dia maju ke lapangan basket, wah semuanya histeris. Nah yang menarik adalah si wali kelas itu menunggui dia waktu lagi main basket. Ikut sorak, ikut segala macam. Terus pada saat pada saat dia menang itu benar-benar dia datang sampai si muridnya aneh, ibu nonton dari awal. Main basket kamu bagus. Besok matematika cobain dapat 6 ya. Jadi dari apa yang dia bagus ditarik ke hal mendasar yang lain. Ya. Tapi bukan kebalikannya, matematika dulu bagus baru kamu boleh main basket, bukan gitu ya. Tapi kuasai apa yang kamu sukai, saya hargai, yuk kita coba hal yang lain yang mungkin kamu nggak terlalu suka.
Gitu kelihatan. Harus ada proses untuk coba juga ya, Iya, eksplorasi. Barangkali ada talenta yang lain yang selama ini belum tergali gitu mungkin ya, prosesnya demikian barangkali. Iya itu Bapak Ibu, yang saya khawatir itu jangan-jangan anak kita punya bakat yang tidak selaras dengan keinginan kita. Iya. Itu kemarin saya baru nonton satu YouTubers ya, yang bagaimana dia jatuh bangun karena nggak direstui oleh orang tua. Padahal dia punya kemampuan bikin video yang bagus dan subscribernya udah mulai banyak. Tapi orang tuanya ngomel, kamu tuh belajar bukan main video terus gitu. Nah coba kita perlu pahami juga ya. Jadi nggak mudah memang untuk mendukung kecerdasan unik, apalagi berlawanan atau berbeda dengan keinginan orang tua. Kuncinya orang tua juga harus paham ya. Iya. Kecerdasan anak itu sendiri. Baik Bu Ida, terima kasih banyak atas sesi hari ini. Biasa, nggak kerasa ya, waktunya udah habis loh Bu Ida. Banyak juga ya. Satu lagi nih saya jadi keingetan. Boleh Bu. Bapak Ibu saya lupa ngomong. Kan kadang kita suka ngerasa ya, enak banget sih jadi guru. Kalau lagi school from home ini, bener nggak? Proses pembelajaran saya yang ngerjain, kata Bapak Ibu saya. Ngajarin anak saya, enak banget ya guru di sekolah, cuma ngasih tugas, nyantai. Bapak Ibu jangan salah, teman saya dia guru, jadi saya juga tanya, kamu gimana sih, enak bener? Kata orang tua katanya kamu enak. Enggak. Terjadi konflik batin yang sangat dalam. Saat orang guru pengennya bisa untuk mengajari full tapi terkendala teknologi, itu tuh nggak enak di hati Bapak Ibu. Dan buat mereka melelahkan, nggak ada interaksi, nggak ada variasi, harus ngoreksi lagi, itu tuh capek banget. Jadi mereka juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Tapi coba ya, sekarang giliran saya nanya Bu Karol. Kalau Bu Karol sendiri sesudah tidak bersama dengan anak-anak murid di sekolah, apa Bu yang paling kerasa hilang? Iya Bu Ida, saya juga jadi tertarik nih dengan bahasan ini, jadi kita kembali ya. Gak apa-apa lah saya yang nanya. Nggak apa-apa. Ada satu hal yang hilang yang dari biasanya terjadi ketika ada kontak dengan anak-anak secara langsung di sekolah. Meskipun mungkin kalau pembelajaran umumnya sih bisa tersampaikan dengan berusaha dengan baik gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang ternyata tidak bisa terwakili, di mana ada sesi-sesi indah para guru itu dalam hal pendampingan anak. Contohnya adalah ketika pagi kami menyambut mereka dengan senyum kami itu tidak bisa termakan oleh mereka. Kemudian ketika kami mendapati bahwa anak-anak ternyata masuk menggunakan jaket, kami biasanya bertanya, kamu kenapa nak? Ketika diraba, oh ya agak demam sedikit. Di situ ternyata kami merasa poin itu hilang. Kami merasa bahwa kami rindu untuk kembali pulih seperti sedia kala, di mana pembelajaran itu bisa berlangsung secara langsung juga. Seperti itu, karena ada banyak hal yang tidak bisa terwakili oleh teknologi ini, terutama cinta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngerasa capek dan anak-anak rewel, ya sama juga. Guru-guru janjian karena nggak ada murid, jadi udah lama nggak senyum kali ya. Lihatnya komputer aja. Dimana kalau ketemu di kelas kan ada aja yang bikin ketawa, ada yang bikin senyum. Mereka rata-rata kalau cerita sih demikian Bu, yang mereka rasakan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada kerinduan-kerinduan mereka untuk berinteraksi langsung dengan anak-anak. Karena buat mereka anak-anak itu kadang menjadi malaikat-malaikat kecilnya mereka, hiburannya mereka juga gitu, dengan cerita-cerita kecilnya, cerita-cerita lucunya gitu. Iya, sumber energi ya ketemu anak-anak itu. Motivator juga sebetulnya kalau anak-anak untuk guru itu. Jadi Bapak Ibu bukan hanya Bapak Ibu yang berbeban karena ketibanan ngasuh anak setiap hari, guru-guru juga merasa kehilangan karena anak-anaknya Bapak Ibu sumber semangat guru-guru sebetulnya sekarang itu nggak ditemui. Jadi memang ada rasa sepi, ada rasa kering juga gitu ya. Jadi ya saya bisa merasakan betapa sekolah pun sebetulnya rindu untuk ketemu anak-anak, rindu juga untuk menyapa Bapak Ibu secara langsung ya. Iya. Baik Bu Ida, terima kasih banyak sudah hadir untuk orang tua murid kami, orang tua murid terutama orang tua murid Yayasan Salib Suci. Iya. Salam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan lain materi, karena saya tahu persis banyak orang tua murid yang rindu untuk terus belajar, terutama dalam hal usaha mendampingi anak supaya potensi mereka bisa berkembang dengan semaksimal mungkin. Mama Papa yang terkasih, izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat inti dari yang Bu Ida sampaikan pada hari ini. Pada dasarnya, talenta anak itu akan tumbuh ketika lingkungan berhasil memberi model atau menjadi teladan.
Dan pada dasarnya anak lahir di dunia ini dengan membawa potensi. Jadi jangan khawatir, ada sisi kelemahan, pasti dia punya kelebihan. Tugas kita adalah sebagai orang tua adalah menggali potensi yang mereka miliki. Fokuslah pada hal-hal positif yang dimiliki oleh putra-putri kita. Baik, pemirsa, tadi kita semuanya sudah menyimak banyak hal dari sisi teori. Sedangkan dari sisi teknologisnya, bagaimana sih peran kita sebagai orang tua? Yuk, kita sama-sama menyimak apa yang akan dipaparkan oleh Pastor Leo Van Gordon OSC yang adalah Ketua Yayasan Salib Suci. Silakan Pastor. Salam sehat Pastor. Salam damai. Kasih silakan duduk Pastor. Pemirsa semuanya, perlu Anda ketahui bahwa Pastor Leo ini rajin banget baca loh. Baca macam-macam ya. Nah, sekarang kita akan gali dari hasil beliau membaca itu apa. Pastor, saya mau tanya beberapa hal. Bolehkah sharing di sini ya untuk para orang tua murid? Bangga. Pastor, menurut Pastor, akhir-akhir ini Bapak Nadim itu bicara soal apa sih? Soal peran orang tua murid untuk siswa. Maka Pastor. Saya kagum sama Bapak Menteri. Punya banyak ide-ide yang bagus. Yang bagi saya paling berkesan adalah bahwa Menteri mengatakan pendidik utama dari anak-anak adalah papi mami. Orang tua. Jadi tidak benar kalau nanti pada suatu ketika sekolah mulai, orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Oh, tolong didiklah anak kami dengan baik-baik. Salah. Ya. Pendidikan mulai sangat dini kalau anak barangkali masih dalam kandungan. Ya. Kemudian kalau anak sudah usia 3-4 tahun, sebagian besar wataknya sudah dibentuk. Jadi itu namanya tugas dari orang tua. Orang tua jangan lupa bahwa mereka menjadi pendidik utama dari anaknya. Itu yang pertama. Hal yang lain yang bagi saya sangat menarik dari Bapak Menteri adalah bahwa yang pertama-tama yang harus kita berikan kepada anak kita adalah percaya diri. Penting ya Pastor ya? Sangat penting, sangat penting. Saya kasih contoh. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Bandung. Pada suatu hari saya pergi ke suatu rumah di mana ada anjing. Holden. Nah, si Holden itu namanya luar biasa pintar. Dia bisa shopping, jadi Bapak meletakkan kertas di mulutnya dengan yang harus diambil, dia lari ke toko. Kemudian sini ada kantongnya, ada uangnya, dia bayar. Luar biasa. Pulangnya dipuji luar biasa. Si anjing dipuji luar biasa, dipelainya, ya dikasih makan khusus, seterusnya dielus-elus luar biasa. Karena anjing itu merasa dihargai, maka dia berjuang mati-matian. Lain kali dia membawa sandal kepada Bapak, lain kali membawa surga kepada Bapak. Berulang ya. Gara-gara merasa dipuji dapat hadiah. Dihargai ya. Nah, beda sekali. Saya ketemu sama dua anak itu. Anak yang pertama diperkenalkan itu namanya Carlo. Pastor anak bagus sekali, baik sekali, pintar pandai, luar biasa. Si Carlo berkembang luar biasa. Kemudian datang yang nomor dua. Nah, Pastor punten Pastor, ini namanya anak kami bodoh. Malas, tidak mau belajar. Maka saya tanya dia, "Dik, namanya siapa?" Saya si bodoh. Loh, masa kau si bodoh? Kemudian saya ingat bahwa sebenarnya tidak pernah boleh membuat anakmu minder. Tidak boleh membandingkan anakmu yang satu dengan yang lain. Tidak boleh. Setiap anak itu mempunyai bakat, mempunyai talenta, mempunyai kemampuan sendiri. Unik maksudnya ya? Unik. Maka mari kita juga menjadikan anak kita bertumbuh sesuai dengan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Ya. Jadi dua hal yang saya anggap sangat penting dari Menteri adalah berikan kepada anakmu percaya diri. Anakmu punya segudang kemampuan bakat dan talenta segudang. Tolong kembangkan. Eksperimen dengan anakmu, tapi dampingilah dia. Pujilah dia pun kalau salah. Dan yang kedua, yang pertama arahnya tadi
supaya anak kita diberi percaya diri. Tugas orang tua Ya, ya. utama. Pastor, kalau itu Bapak Menteri yang bersabda, kalau dilihat dari sisi biblisnya dari Bible, bagaimana? Nah, sekarang saya bersabda ya. Oke. Kami mendengarkan. Yang pertama, saya ingin sekali supaya orang tua mengerti. Saya suka bertanya pada orang tua, ibu bapak punya anak nggak? Punya. Berapa? 3. Punya. Jangan gara-gara punya anak kami. Nah, saya mengeleng-eleng kepala. Salah. Anakmu sebenarnya bukan anakmu, bukan milikmu. Kau harus menyadari bahwa Tuhan dalam kemurahannya menitip seorang anak di dalam keluargamu. Supaya apa? Supaya kau menjadi anakmu mirip sama Tuhan. Bukan mirip sama papi atau mami. Nanti jelek. Tapi mirip sama orang tua. Nah, untuk itu saya usul kepada papi mami, tolong hadirkanlah Tuhan dalam pendidikan anak itu. Artinya dalam keluarga kita ada doa. Doa untuk anak kita, doa bersama anak kita. Kalau bukan Tuhan yang memberi masa depan kepada anak kita, kita tak berdaya. Ini yang pertama. Ya, kalau bicara tentang iblis atau kitab suci, ya, itu yang bersabda. Yang kedua, ya, Tuhan bersabda itu bahwa setiap anak itu dibekali dengan talenta, bakat. Dan talenta itu luar biasa banyak. Satu talenta itu, kalau dihitung dengan uangnya, luar biasa banyak. Tidak habis. Apalagi dapat 10 talenta, dapat 5 talenta, luar biasa. Tapi talenta itu tolong dikembangkan. Nah, supaya talenta itu dikembangkan, perlu apa? Perlu bahwa orang itu yang ditantang, diberi percaya diri, dipuji-puji, ayo bisa, supaya dia percaya bahwa dia mampu. Dimotivasi ya, Ya, istilah bahasa Sunda, dimotivasi. Bahasa Sunda. Nah, mengapa kau di dalam Injil misalnya dalam suatu perumpamaan Yesus itu yang mendapat 10 talenta, yang mendapat 5 talenta berkembang luar biasa. Karena mereka mendapat dukungan, mereka mendapat pujian, mereka punya percaya diri yang tinggi. Mengapa yang satu ini gagal, satu talenta gagal? Mengapa? Bukan karena hanya satu talenta, tetapi karena dia takut akan dimarahi oleh Tuhan atau tak dimarahi oleh orang tua, tidak diberi kesempatan untuk berkembang dengan baik-baik. Tidak percaya diri berarti ya, dia takut ya. Nah, akhirnya dia simpan untuk diri sendiri saja. Menjadi seorang egois, hanya hidup bagi dirinya sendiri saja, tidak berubah. Jadi, yang penting ya, kata saya sebagai orang tua, mau seringkali membaca sama anaknya kitab suci. Bukan bosan, bukan. Baca kitab suci. Bagaimana kiranya Tuhan mempunyai rencana dengan anakmu. Nanti tanya sama orang tua. Si Pastor Leo ini mirip sama siapa? Nah, ada yang ngomong, mirip sama Pangeran Charles. Cuek. Ya. Maunya saya bahwa orang tua mengatakan Pastor Leo ini mirip sama Tuhan. Bukan sombong. Tertulis dalam kitab suci, buku Kejadian, buku pertama kitab suci, bab 1, ayat 2, Allah merencanakan manusia, Allah menciptakan manusia kumaha supaya mirip serupa gambaran dari Allah. Jarak cinta yang satu bagi yang lain. Allah itu tidak pernah menciptakan sampah. Ada pengalaman yang menarik itu. Kadang-kadang ada orang tua datang kepada saya membawa seorang anak. Pastor, tolong doakan anak kami. Kenapa? Saya doakan. Nakal dia, Pastor. Nakal. Ada label-label ya, Pastor ya. Nah, kemudian saya tanya, Punten, anakmu nakal, itu warisan siapa? Itu warisan siapa? Nah, senyum mereka tersipu-sipu. Nggak ada dalam kitab suci, saya sudah baca dari A sampai Z. Nggak ada. Dan Allah menciptakan manusia nakal. Nggak ada. Allah menciptakan manusia bodoh. Tidak ada.
Allah menciptakan manusia indah, baik, ya, mirip serupa gambar Allah, memancarkan cinta kepada sesama yang dia jumpai. Tinggal apakah saya mau menjadi penyambung lidah tangan dari Allah. Hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada orang tua anak kita. Jadi dia mirip sama saya, jadi dia anak saya. Jadi mestinya Corona itu betul-betul aneh. Saya berterima kasih kepada saudara Corona. Terima kasih pemirsa ya. Saya terima kasih. Mengapa? Corona itu sedikit banyak menegur orang tua. Mengembalikan orang tua pada tugas mereka utama. Orang tua bukan tugas pertama adalah mencari uang. Bukan. Tugas orang tua pertama adalah membesarkan, memberi masa depan kepada anak. Maka di dalam keluarga kita sekarang ada banyak waktu. Orang tua memang tidak bisa kerja, orang tua tidak keluar, berada bersama anaknya. Maka terjadi apa? Makan bersama-sama, ngobrol bersama-sama, dialog bersama-sama, menantang anak untuk mengembangkan diri, mengungkapkan pendapatnya. Bagus. Terjadi apa? Terjadi namanya doa bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Hari ini kamu berdoa, besok kamu berdoa, lusa bilang kamu berdoa bersama-sama, beraninya. Jangan sampai bapak mengatakan, kamu saja berdoa, dek, kamu saja tidak. Contoh dari bapak menarik ya, bersama-sama kita berdoa. Kemudian kita belajar bersama-sama. Mami, papi mendampingi anak itu. Penting. Jadi supaya kita merasa didukung oleh orang tua. Jadi Corona itu sebenarnya memberi kesempatan yang luar biasa ya, supaya kita kembali kepada pendidikan yang sejati. We have time for you. Kita punya waktu untuk kamu, ya, karena bersama kamu, mendampingi kamu supaya kamu berkembang. Maka semua nilai-nilai yang kita dapat dari Corona itu jangan sampai nanti kalau kita kembali ke sekolah, orang tua, alhamdulillah selesai tugas kita. Tidak, tetaplah. Memang saya ngaku enak, bagus, dirahmati kalau menjadi orang tua mempunyai anak-anak. Titipan dari Tuhan. Tapi bukan perkara yang gampang. Bertanggung jawab untuk menjadikan orang itu, anak itu yang ini menjadi orang yang berguna. Hari esok baik untuk diri sendiri, untuk Tuhan dan sesama. Ya, jadi para orang tua yang segan-segan investasi sebanyak mungkin demi masa depan anak. Baik, Mas Leo, luar biasa. Singkat, padat, dalam banget. Ada beberapa sentuhan untuk para orang tua kita diingatkan kembali dan di akhir beliau mengajak kita untuk tetap bersyukur atas kondisi corona ini karena ternyata ada banyak sisi positif yang bisa diambil. Pastor Leo, terima kasih banyak sudah menyapa para orang tua murid meskipun dari jarak jauh. Para orang tua saya tetap mendukung semua anak kita cepat kembali ke sekolah. Tapi jangan lupa kebaikan-kebaikan dibawa oleh Corona dan keluarga kita. Oke, itu pesannya yang terakhir untuk rangkumannya apa yang disampaikan oleh Pastor Leo nanti akan saya sampaikan bersama dengan rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Bu Ida. Pastor Leo, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih. Baik, dua pembicara sudah menyampaikan materinya. Dua-duanya luar biasa kan Mama Papa. Syukur pada Allah hari ini kita mendapatkan ilmu ya. Izinkan saya mengambil intisari dari dua pembicara itu. Ternyata talenta anak itu akan tumbuh ketika lingkungan berhasil menjadi model dan lingkungan mendukung mereka. Bapak Ibu, selain itu juga anak-anak akan tumbuh dengan optimal ketika dia berada dalam kondisi penuh percaya diri. Maka mari kita ambil bagian dalam upaya mengoptimalkan potensi anak kita dengan berperan menjadi model yang baik buat anak-anak dan juga kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak kita percaya diri. Ingat bahwa Tuhan mengirim anak-anak kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mari kita fokus pada hal-hal positif yang mereka miliki
pada kelebihan-kelebihan yang Tuhan titipkan pada mereka, supaya apapun potensi yang mereka miliki bisa tereksplor dengan semaksimal mungkin. Dan Bapak Ibu, mari kita berperan menjadi para pendamping untuk anak-anak didik kita agar proses pendidikan yang mereka alami boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian Online Edu Parents persembahan dari Yayasan Salib Suci untuk sesi pertama ini. Kita bertemu dalam Online Edu Parents sesi berikutnya. Ada satu materi yang akan kami tampilkan juga, yaitu persembahan dari tim kami di TK Yosudarso Tasikmalaya yang akan mengungkap atau menceritakan atau berbagi tentang bagaimana upaya untuk membuat anak-anak itu mencintai membaca, suka membaca. Bagaimana caranya, kita nanti simak di dalam video yang lain. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk belajar bersama pada hari ini. Sampai jumpa, salam sehat, penuh berkat.